berjuang merubah keadaan di negeri ini, itu dengan demo, dengan partai, kayaknya kok nggak pernah dengar gitu. Dengan cara-cara yang konstitusional. Iya, iya, jadi milih jalan yang lebih keras dikit dah. Nggak bisa nih melawan berbagai kezaliman yang ada ini hanya dengan teriak-teriak gitu. Targetnya apa? Berperang melawan kelompok orang-orang aparat apalah yang kami anggap bahwa itu adalah bagian dari musuh yang melakukan kezaliman terhadap Islam dan kaum muslimin. Dalam bentuk apa perlawanannya, Tat? Dalam bentuk perlawanan senjata. Umat Islam terbelah di era Jokowi. Oh iya pastilah. Udah pastilah itu. Siapa yang bisa membantah itu? Oh, buktinya seperti itu kok. Dan umat tidak berdaya. Ya iya. Speak up aja orang nggak berani. Situasi yang dialami umat Islam di era Jokowi, apakah itu juga bisa menjadi benih-benih seperti yang Ustadz alami di era Orde Baru, yang akhirnya bisa menjadi persoalan untuk rezim berikutnya? Iya, ada istilah one world kan. Jadi misalnya orang yang kecewa, dia tidak mewakili siapa-siapa, kemudian dia melakukan satu tindakan, itu pasti ada. Seperti kasus pemboman di Mabes Polri itu ya. Itu membuktikan bahwa sebetulnya ada ideologi kiri yang bermain yang tidak pernah dicurigai. Ada konsekuensinya, Tat? Konsekuensi terberatnya itu dibunuh sudah. Kalau orang dianggap tidak lagi komitmen dengan janji setianya, dengan baiatnya, dihalalkan darahnya dan hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip kembali hadir menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber, ex-napi teroris yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Beliau saat ini membina ratusan ex-napiter di bawah naungan Yayasan Hubul Waton Indonesia 19. Kita akan berbincang sejauh mana sebenarnya potensi dan ancaman terkait dengan aksi terorisme dan juga program deradikalisasi di Indonesia. Segera saja saya sapa ex-napiter sekaligus Ketua Yayasan Hubul Waton Indonesia 19, Ustadz Haris Amir Falah. Ustadz, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mas Margi. Cerita dulu dong, kan nggak semua juga tahu ya. Dulu kasus apa Ustadz ini? Yang pasti bukan kasus ijazah palsu ya. Kasusnya itu kasus pelatihan militer di Jalin Janto Aceh tahun 2010. Oke. Jadi ada gagasan dari para sebutlah organisasi ya, organisasi ya biasanya disebut dengan organisasi radikal di Indonesia. Tidak organisasi, tapi memang bergabung beberapa organisasi yang berinisiasi untuk melakukan persiapan fisik lah. Karena selama ini, jadi kami berpikir begini, selama ini berjuang merubah keadaan di negeri ini, itu dengan demo, dengan partai, kayaknya kok nggak pernah dengar gitu. Dengan cara-cara yang konstitusional. Iya, jadi milih jalan yang lebih keras dikit dah, gitu kan. Maka perlu persiapan. Salah satunya adalah kemudian melakukan pelatihan di daerah Aceh. Untuk? Sebetulnya kalau untuknya itu ya supaya umat Islam itu, khususnya yang ada di kelompok kami waktu itu ya, itu punya skill lah, ya, punya skill, punya kemampuan, kemudian punya keahlian, ya, terutama di bidang kemiliteran. Karena tadi, jadi nggak bisa nih
melawan berbagai kezaliman yang ada ini hanya dengan teriak-teriak gitu. Itu sebetulnya. Oke, targetnya apa? Pemboman atau ada aksi lain? Nggak ada target pengeboman soalnya. Targetnya itu ya, target utama sebetulnya tidak harus digunakan sebenarnya. Maksudnya kayak kalau keahlian itu, yang penting punya keahlian. Jadi targetnya ya pada akhirnya berperang, melawan kelompok, orang-orang, aparat, apalah yang kami anggap waktu itu adalah bagian dari musuh yang melakukan kezaliman terhadap Islam dan kaum muslimin. Dalam bentuk apa perlawanannya, Tat? Dalam bentuk perlawanan senjata. Oke. Senjata api? Ya, Termasuk bom? enggak. Tapi tidak ada pelatihan, Bang. Tidak ada. Jadi selama pelatihan di Aceh apa yang diajarkan? Selama pelatihan di Aceh biasa baris berbaris, ya kan, kemudian fisik gitu, ya kemudian latihan menembak, Oke. gitu. Dan memang ada beberapa lumayan ya, amunisi dan beberapa pucuk senjata yang digunakan untuk melakukan latihan. Senjata api laras pendek maupun laras panjang? Iya. Berapa lama Ustadz mengikuti pelatihan? Sebetulnya saya disclaimer dulu ya, artinya saya sebetulnya tidak ikut langsung di pelatihan itu, tapi kelompok saya melakukan itu dan saya membantu pelaksanaan dalam bidang pendanaan. Oh, supporting. Ya, dan untuk logistik. Iya, dan dalam undang-undang terorisme itu ya, dulu undang-undang terorisme yang belum direvisi ya, kalaupun ini udah direvisi juga sama, itu yang masuk dalam kategori terorisme itu bukan hanya orang yang melakukan tindakan, tapi orang yang melakukan perekrutan, orang yang menyembunyikan orang yang melakukan kegiatan terorisme, terus orang yang mensupport dalam hal pendanaan, itu masuk tuh. Ustadz kena di situ? Saya kena di situ. Karena mensupport pelatihan paramiliter di Aceh itu? Di Jalin Janto Aceh. Oke. Berapa orang yang ikut waktu itu, Kak? Saya nggak tahu pasti jumlahnya ya, tapi yang pasti ya sekitar, kalau yang ada ya sekitar di atas 50 lah. 50 di atas orang? 50 orang, iya. Oke. Gimana ceritanya Ustadz bisa terpapar? Wah, ini panjang nih Mas Margin nih ceritanya. Singkat saja. Iya. Tapi ya masih singkat ya. Saya kenapa kemudian terakhir terjebak di persoalan hukum ya, hukum pemberantasan terorisme itu memang jalannya panjang. Saya semenjak saya di SMA saya sudah terekrut itu tahun 1984. Masih SMA? Masih SMA, di zaman Orde Baru. Jadi semua orde tuh, semua kekuasaan sampai dengan terakhir lah ya, 2010 itu saya memang aktif di dunia radikalisme. Gitu. Jadi cukup lama ya. Jadi kemudian saya kenapa saya tertarik melalui dialog-dialog ringan sebetulnya. Dialog ringannya memang pada itu memang situasi politik tuh sangat luar biasa ya. Jadi pada saat itu kan kemudian saya juga sudah mulai aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan politik bahkan. Walaupun masih SMA, saya mendukung salah satu partai. Waktu itu kan cuma ada 2 partai ya. 3. Iya kan 3 bukan partai. Iya kan? Itu. Jadi terus selalu semakin dimatangkan dengan kondisi keadaan yang ada gitu. Paling yang menyulut betul ketika ada dijadikan Pancasila sebagai azas tunggal yang menghapus semua asas yang dibangun oleh ormas maupun partai waktu itu, dan kemudian semuanya harus menggunakan
Pancasila, Asas tunggal. asas tunggal. Dari situlah Dari situ. Dan mulai. juga ada, termasuk dalamnya ada pembantaian umat Islam di Tanjung Priok. Peristiwa Iya, Tanjung Priok tahun 84. iya. Itu yang memicu ya? Yes, triggernya lah itu. Semakin jiwa berontak anak muda itu, ya kan, itu semakin disiram bensin lah ya, disiram bahan bakar, mencari solusi. Ya, ketemu dengan tawaran bahwa menyelesaikan persoalan ini tidak boleh parsial, dia harus totalitas. Akhirnya bergabung dengan kelompok tadi. Iya, akhirnya bergabung. Oke. Kemudian di hukum berapa tahun, Tat? Sebentar, Pak. Mas Margi ya, cuma 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya. Oke. Itu benar-benar dijalani secara penuh atau ada remisi-remisi? Belum ada remisi, tapi menjalankannya 3 tahun 8 bulan. Iya. Oke. Ketika di penjara, itu merubah pandangan atau semakin menguatkan? Ketika saya sudah berhadapan dengan hukum, dengan prosesnya ya, berada dalam tahanan, ya memang ada masa-masa yang panjang buat saya melakukan kontemplasi gitu kan, muhasabah lah dalam bahasa Islamnya, koreksi diri, ada hal yang salah, ada hal yang keliru, itu saya pikir sebagai manusiawi pasti ada ya, nggak ada orang yang kecuali Nabi yang maksum lah ya. Setiap orang pasti ada melakukan titik kesalahan. Nah, banyak paradigma saya yang berubah pada saat saya berada di dalam tahanan memang. Ada perubahan-perubahan lah ya. Perubahan-perubahannya saya pikir sangat signifikan sekali lah. Artinya misalnya ketika saya dulu berada di luar, hampir semua orang dianggap musuh gitu kan. Sehingga banyak sekali nih musuh yang harus dihadapi. Padahal kalau Ali bin Abi Thalib bilang itu kan, andai kata kita punya 1000 teman, itu terlalu sedikit. Tapi kalau kita punya 1 musuh, itu terlalu banyak. Gitu. Oke. Itu yang berubah pandangan Ustadz? Iya. Akhirnya kembali ke Ibu Pertiwi? Ya saya sebetulnya nggak pernah kemana-mana, Mas. Mas Margi ya. Ya kayak kembali ke pangkuan NKRI ya memang saya pernah kemana gitu ya. Saya membangun kembali komitmen saya lah memperbaiki. Untuk mencintai negeri ini gitu loh. Tapi kan Ustadz pernah dibayat kan? Iya pernah. Pernah dibayat. Ya untuk syarat masuk dalam satu organisasi radikal ekstrim ya, itu memang syaratnya baru bisa disebut sebagai anggota dan bisa melakukan aktivitas kalau dia sudah dibayat, sudah diangkat sumpah, janji setia gitu. Oke. Gitu. Dan ketika tadi itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, itu berarti melanggar bayat? Ya pastilah melanggar. Ya kan, jadi gini, ada bagaimana kita memperbaiki kembali komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada saat saya di kelompok radikal itu dengan bayatnya itu kan kita salah satu poin itu kan memang walaupun tidak disebut ya, poinnya itu salah satu semangatnya adalah membenci dan memerangi negara yang diyakini oleh kelompok ini tidak menggunakan syariat Islam. Gitu. Apalagi ditambah dengan munculnya berbagai kezaliman, ketidakadilan ya. Jadi sudah sangat kompleks sekali masalahnya gitu. Jadi pada saat misalnya kita punya titik kesadaran yang baru, sebelumnya kan baru ya, berulang gitu ya pada saat sebelumnya, itu secara otomatis pasti melanggar, pasti bertentangan dengan nilai-nilai janji setia atau bayat yang diucapkan pada saat di kelompok radikal. Ada konsekuensinya, Tat? Konsekuensinya ada.
konsekuensinya ada. Konsekuensi terberatnya itu dibunuh sudah, ya kan. Tapi bertahap. Pertama, orang kelompok-kelompok ekstrim ini kan cara berpikirnya juga ekstrim. Cara berpikirnya ekstrim, tindakannya ekstrim, ya. Menilai seseorang itu menilai keadaan juga ekstrim, ya. Jadi kalau orang dianggap tidak lagi komitmen dengan janji setianya dengan baiatnya, itu sama setara dianggap dengan orang yang keluar dari agama Islam. Dianggap murtad. Nah, orang yang murtad ini terus apa konsekuensinya? Dihalalkan darahnya dan hartanya. Ada upaya itu terhadap Ustadz? Kalau dalam bentuk ancaman verbal ada, tapi secara fisik belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Kemudian apa yang meyakinkan Ustadz untuk benar-benar kembali ke NKRI? Yang meyakinkan saya yang pertama pasti saya tetap berniat berjuang untuk memperbaiki negeri ini. Itu pasti. Kalau saya pernah menyerang dari sisi terlalu kanan, ya kan, dengan segala bentuk kekerasan, ini kemudian ternyata menjadi kontraproduktif ya buat saya, buat Islam, ya buat bangsa. Kemudian saya evaluasi, ya saya tetap harus melakukan perubahan-perubahan dengan cara yang lebih soft. Oke. Gitu. Yang lebih terukur begitu ya? Ya, lebih terukur, dan kemudian saya rasa mainstream-nya begitulah ya. Kalau kemarin kan sebelumnya anti mainstream lah ya. Kan jumlah kecil sebenarnya. Kelompok radikal itu di jumlah berapapun di Indonesia itu jumlahnya kecil sekali. Tapi kenapa dia jadi terkenal? Karena beda sama yang lain, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya ada di kebun itu ada bunga semuanya putih, kemudian 3 saja warna merah, yang paling disorot orang mana? Yang warna merah itu kan. Jadi kecil-kecil sekali sudah jumlahnya. Oke. Berapa banyak orang yang seperti Ustadz? Ex-napiter ini? Yang seperti saya maksudnya terpapar atau Iya, maksudnya terpapar, kemudian sempat terlibat dalam kelompok ekstremis ini, kemudian akhirnya kembali. Iya. Kalau itu jumlahnya paling 1000-an lah. 1000-an? Tapi mereka tersebar? Mereka tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Sampai ke Papua semua ada. Ada? Iya. Oke. Itulah kenapa akhirnya Ustadz membuat Yayasan Hubul Waton Indonesia 19. Iya. Untuk melakukan pembinaan itu? Untuk melakukan pembinaan itu, kedua juga untuk merubah image ya, membranding lah ya. Yang dulunya benci jadi cinta gitu lah. Oh, oke. Tapi ada yang kumat nggak, Tat? Hah? Ada yang kumat nggak? Ya, namanya manusia lah ya. Ada, 1-2 yang kumat ada. Yang kumat ada, kemudian mengulang, kemudian terkena kasus lagi, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kenapa mereka bisa? Ada yang sampai mati malah. Teman saya itu yang bareng sama saya, dari mulai saya rekrut, saya bina, ya. Kemudian ditangkapnya bareng sama saya, dia ditangkap malam hari, saya siang harinya, terus bebasnya bareng, tapi 2 bulan sudah itu dia lari, dia ya istilahnya tanda kutip ya, quote-unquote hijrah. Dihijrah kemana? Ke Syria. Kemudian bersama keluarganya dia meninggal di sana. Ada yang meninggal. Oke. Kalau ada ex-napiter yang kumat, faktor apa yang dominan? Banyak faktornya nih. Ya kan, faktornya pasti kita tidak menuduh bahwa ini sebuah kegagalan dalam sebuah program deradikalisasi ya, baik yang dilakukan oleh BNPT maupun Densus 88 misalnya ya. Tapi memang salah satu bentuk kenapa penyebab orang itu kembali ya. Dan ini juga saya rasakan, tapi saya ini kan begini, kalau saya itu kan kembali tidak punya keinginan lain kecuali ya saya sekarang berjuang dengan sebagaimana banyak orang berjuang di Indonesia ini gitu. Tapi memang salah satunya yang sangat menonjol itu adalah
ketidakhadirannya negara. Dari orang yang secara psikologis dia punya kasus gitu kan, dan dalam hubungan sosial juga dia cukup lumayan sulit. Kenapa? Karena orang yang di katakanlah mantan narapidana, apapun dia, ini kan kalau ini kan terorisme ya, jadi extraordinary ya. Itu apapun dia, hukuman sosial itu jauh lebih berat dari hukuman yang ada dalam tahanan. Nah, itulah fungsinya negara harus hadir ya. Bagaimana dia membina, bagaimana dia mengayomi, bagaimana dia membuat ya orang menjadi sembuh dan kemudian bisa nyaman berada di lingkungan yang selama ini dia menjadi orang yang antisosial. Sehingga tidak terkesan seperti anak yang kehilangan induknya gitu ya. Iya, ya seperti itu. Seperti ayam kehilangan induknya lah. Iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya pangkal utama terjadinya aksi terorisme atau adanya kelompok-kelompok yang radikal ini lebih karena apa? Ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, atau faktor apa? Iya. Kalau kita melihatnya secara holistik ya, kita lihat secara menyeluruh gitu ya, semua faktor itu ada sebetulnya. Semua faktor itu ada. Walaupun yang paling dominan, kalau saya mengambil satu teori atau pendapat ya yang ditulis oleh Abul Ala Maududi, seorang pejuang dari Pakistan ya. Itu beliau pernah tulis buku namanya Asasul Islam atau Dasar-Dasar Islam. Nah, dasar-dasar Islam itu kemudian dia susun semua satu sampai lengkap, dan kemudian dia simpulkan. Kalaulah ada satu kejahatan yang muncul di sebuah negara, maka yang paling berdosa dan membuat kerusakan itulah negara itu. Sebab apa? Sebab negara punya perangkat semuanya. Kalau dia jadi baik, maka itu bisa jadi baik. Oke, di Indonesia isu terorisme itu potensinya sangat nyata. Betul. Atau sekedar propaganda? Nyata, Mas. Artinya nyata ya. Kita melihatnya tadi kalau saya bilang tadi penyebab dulu ya. Saya bilang penyebab itu kan kita nggak bisa lihat satu ya. Harus kita lihat secara holistik ya, secara lengkap. Faktor ekonomi ya ada, ya. Tapi apakah satu faktor ekonomi itu dominan? Tidak. Karena kenyataannya itu ini fakta ya. Fakta. Saya ini termasuk orang yang banyak merekrut orang lain untuk bergabung dalam kelompok radikal ekstrim. Itu hampir rata-rata yang saya bisa tarik itu ya, walaupun tidak mayoritas ya, banyak itu adalah orang-orang yang dia orang punya gitu kan. Terus terakhir dengan adanya isu ISIS misalnya, dan kemudian orang hijrah ke Syria, dia tinggalkan hartanya dan dia berangkat dengan modal sendiri, itu orang punya uang. Bukan faktor ekonomi juga kan. Ada. Tapi ya, faktor ekonomi ada juga. Faktor apa lagi? Faktor sosial ada. Ya, kemudian faktor ketidakadilan ada. Tapi memang yang paling kuat tidak bisa kita nafikan. Yang paling kuat adalah faktor ideologi. Itu yang paling kuat. Jadi faktornya banyak sekali nih, gitu. Orang bisa terpapar itu. Oke. Itu tadi ya. Kemudian apa tadi, Mas? Nyata atau propaganda? Iya, nyata atau propaganda. Nyata dia ada. Nyata lah. Ya, saya boleh dibilang saksi fakta lah, ya kan, bahwa itu nyata ada. Walaupun kalau orang-orang yang menggunakan teori konspirasi mengatakan, nah ini nggak mungkin nih. Ini proyek nih gitu. Tapi kalau ada ya ada. Tapi ketika adanya itu kemudian ada unsur menjadi sebuah proyek, itu nggak bisa dihindari. Gitu. Jadi kita harus dudukan dulu bahwa ini nyata ada ya ada. Tapi ada pihak-pihak yang memainkan isu ini.
Ada, ada. Oke, kalau kita bicara faktor ideologi, paling tidak dalam 10 tahun terakhir, Mm-mm. bagaimana kehadiran negara dalam memerangi ideologi-ideologi yang dianggap bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa? Iya, iya. Eh, Kalau perangkat hukumnya sih saya rasa sudah cukup lah ya Mas ya. Artinya di samping ada satu detasmen khusus yang melakukan sebuah tindakan terhadap aksi teror, itu kan ada Densus 88 namanya. Kemudian ada Badan Nasional yang melakukan pencegahan, BNPT. ya BNPT. Dia bukan tugasnya melakukan penindakan, tapi Preventif. preventif sifatnya. Kan itu badan-badan itu sudah ada, perangkat-perangkatnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada semuanya ya. Tapi itu tapi memang apakah undang-undang dan perangkat-perangkat ini yang dibuat sudah digunakan secara efektif dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para penguasa, itu yang menjadi persoalan gitu. Oke. Setelah era Orde Baru, di rezim mana yang Ustadz merasakan ada kesan ketidakadilan terhadap umat Islam yang bisa menjadi trigger untuk Iya. tadi kelompok-kelompok radikal ekstrim bergerak? Kalau saya merasakan ketidakadilan ya, karena di semua rezim, bukan semua rezim sih ya, dari mulai rezim Orde Baru, kalau ukurannya saya di dunia terorisme sampai di rezimnya Pak Jokowi, ya itu semua sih memang terasa ada ketidakadilan, Tapi memang yang paling menonjol kita lihat dan saya rasakan itu ya, itu memang pada rezim sebelum penguasa sebelumnya Pak Prabowo. Di era Jokowi. Iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu kelihatannya kebebasan itu ada, ya kan. Kemudian program pencegahan dan tindak terorisme itu kan menjadi program prioritas. Oke. Ya kan. Bahkan juga ada sebuah kebijakan itu yang harus menyertakan masyarakat di dalamnya. Itu kan. Tapi kemudian ya dari kelihatannya seakan ada sebuah kebebasan. Cuma yang saya lihat kok kenapa hampir semua kasus tentang tindak teror dan juga dianggap kelompok yang dimasukkan dalam kategori kelompok radikal, ekstrim dan semuanya itu kok hampir rata-rata kelompok Islam. Kalau kita ingin mengatakan beginilah, kok hanya kelompok agama tertentu dalam hal ini Islam. Tapi apa nggak ada yang lain? Yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran. Apakah yang lain itu terjadi sebuah pembiaran? Dan ini kan artinya apa? Ini kan artinya dirasakan oleh banyak orang ketidakadilan. Dan ini faktanya, Mas ya. Saya ini kan sudah melakukan sosialisasi terhadap bahaya radikalisme ekstremisme. Itu saya sudah ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ya, sampai pada tingkat desa. Kalau hitungan sekarang tuh mungkin di atas 50 desa yang saya datang. Ya. Dari semuanya itu kemudian pertanyaan yang muncul di setiap desa itu, kalau saya ketemu dengan Thomas itu ya, tokoh masyarakat, kemudian masyarakat yang ada, itu pertanyaannya selalu hampir sama, Mas. Pertanyaannya hampir sama gimana? Kenapa kok selama ini kalau muncul satu aksi tindak teror, pasti muaranya ke kelompok Islam. Kenapa selalu begitu? Apa nggak ada yang lain? Itu ceritanya. Nah, di beberapa daerah pun juga ada yang menanyakan, kalau komunis masuk nggak? Ya kan? Masuk ke kelompok radikal nggak? Kalau
kelompok separatis masuk radikal nggak? Iya kan? Kriminal bersenjata. Kan bersenjata tuh. Nah, itu selalu pertanyaan. Artinya orang kan habis merasakan apa? Kok kayak nggak ada, kayak kita nggak nerima keadilan ya? Ada diskriminasi Iya, terhadap umat atau kelompok Islam iya, di era iya, Jokowi. betul. Padahal itu jadi bibit loh itu. Bahkan sempat ada orang menyebutnya kriminalisasi ulama. Ya, ada Di istilah. era Jokowi. Iya, sebetulnya nggak boleh itu muncul ya kriminalisasi ulama ya. Kalau ada ulama yang tersandung kasus hukum ya tersandung kasus hukum ya sudah, lihat dari soal tentang kasus hukumnya aja. Oke. Jadi Ustadz melihat di era Jokowi lebih fokus kepada kelompok kanan, sementara kelompok kiri tidak Ya, diperhatikan. boleh dibilang ya sepertinya begitu ya, walaupun profesional dilakukan oleh badan-badan yang melakukan tindakan itu, baik Densus maupun BNPT ya kan, dan itu selalu didengungkan oleh dua badan ini, selalu mengatakan terorisme itu tidak terkait dengan agama apapun, ya kan? Terorisme tidak terkait dengan agama apapun. Tapi faktanya setiap kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi yang terjadi itu hampir tidak pernah. Ya. Ada pernah ya satu, tapi bukan kelompok. Itu kasus bom di di daerah BSD itu, Serpong itu di Alam Sutra itu kan, dan dilakukan oleh kelompok non Muslim, gitu kan. Tapi itu dipandang adalah perorangan. Tidak mewakili kelompok. Tidak mewakili kelompok manapun. Itu terasa betul itu. Ya. Menurut Ustadz, mengapa di era Jokowi terjadi kondisi seperti itu? Ya inilah ya. Kalau dibilang menurut saya kenapa ya? Susah ini saya jawabnya memang kenapanya gitu kan. Tapi paling tidak secara tersirat itu kan membuktikan bahwa ada kelompok yang dari kelompok-kelompok yang berhaluan kiri itu yang secara tidak langsung terasa ada mendapatkan perlindungan, ya kan, mendapatkan perlindungan. Kemudian bahkan sudah bisa menunjukkan eksistensinya dengan cara bebas, meskipun tanda kutip ini mereka tidak pernah melakukan tindak kekerasan fisik lah ya. Tapi yang disebut dengan terorisme itu, ya kalau kita mau lihat kenapa tindak teror itu muncul, kita jangan lihat di ujungnya. Ada tingkatan-tingkatan yang harus semuanya diberantas. Ya kan, jadi kalau Matali Mogodam itu dalam teorinya staircase itu, ya kan, anak tangga. Jadi dari mulai anak tangga yang paling bawah itu yang namanya intoleran, ya kan. Kemudian ada radikalisme, ada ekstremisme, baru nanti pada tindak teror. Nah kalau yang ekstremisme, radikalisme ini semua terjadi pembiaran, ya kan, dia bukan ternyata juga bukan dari kelompok sebuah agama gitu. Ideologi, katakanlah kalau ada ideologi karena ini ideologi kiri gitu kan, dan dia bisa bebas bahkan mendapat perlindungan hukum, perlindungan undang-undang gitu. Nah, ini kan berarti ya orang yang paling bodoh seperti saya pun merasakan gitu kan. Loh kok ini jadi kayak begini? Oke, kita setuju bahwa tidak boleh ada tindak teror, ya kan? Tapi apakah tindak teror itu hanya muncul dan bisa muncul dari kelompok agama, dalam hal ini Islam? Ya, oke. Perlakuan diskriminasi era Jokowi terhadap umat Islam, ya. Apa dampaknya? Dampaknya itu terhadap apa? Umat. Ya, dampaknya terhadap umat apa? Pasti terjadi polarisasi, ya kan? Jadi polarisasinya gimana? Kan pada saat misalnya pemerintah ini
apa namanya, melakukan sebuah kebijakan-kebijakan, termasuk di dalam persoalan, ketidakadilan dalam memandang, apa namanya, tentang tindak teror, kemudian ideologi teroris itu ya, tidak seperti itu. Ini ada sebagian kelompok Islam, ya, dan kelompok lain itu tetap mendukung, setia, ya kan. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh presiden, pemerintah, pasti benar. Oh ya, kita dukung. Die hard Jokowi. Iya. Nah, di sisi lain kan ada orang-orang yang enggak lah. Kita melakukan ketaatan, dukungan pasti bersyarat. Ya kan? Bersyarat itu. Jadi Kak, bersyaratnya gimana? Ya syaratnya kalau dia menunjukkan sebagai seorang pemimpin sebagaimana kriteria pemimpin. Kan pecah itu akhirnya. Ya kan? Jadi ya secara tidak langsung kemudian ada praktek yang namanya politik belah bambu. Ada kelompok-kelompok yang memang begitu loyal didukung, disupport karena memang menjadi tameng, tapi ada kelompok-kelompok yang dianaktirikan. Ya kan? Jadi kegiatannya apa semuanya semua dibubarkan, kemudian dibekukan, macam-macam lah dilakukan. Itu pasti nggak bisa enggak, itu pasti ada di tubuh umat ini, ada friksi itu pasti. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan Pancasila, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kan semuanya artinya, ya kan? Indonesia yang mana? Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam. Yang Islam yang mana? Yang Islam yang NU, Islam yang Muhammadiyah, Islam yang Persis, Islam yang kelihatannya kok rada apa namanya cingkrang dikit gitu, kayak gitu kan? Sama lah. Jangan mudah kemudian, oh kalau yang begini Wahabi, yang begini, nah itu malah melukai hati umat. Umat Islam terbelah di era Jokowi. Oh iya pastilah. Pastilah itu. Siapa yang bisa membantah itu? Buktinya seperti itu kok. Dan umat tidak berdaya. Iya. Terus gimana? Jangankan ya pada perjalanan berikutnya itu jangankan orang untuk melakukan sebuah tindakan, speak up aja orang nggak berani. Ya. Beda aja udah Iya. ditarget ya. Iya. Gitu. Tat, situasi yang dialami umat Islam di era Jokowi, apakah itu juga bisa menjadi benih-benih seperti yang Ustadz alami di era Orde Baru, yang akhirnya bisa menjadi persoalan untuk rezim berikutnya? Iya. Ya. Saya rasa iya. Artinya ancaman terhadap kelompok atau orang per orang. Makanya ada istilah one wolf kan. Jadi misalnya orang yang dia kecewa, dia tidak mewakili siapa-siapa. Kemudian dia melakukan satu tindakan, itu pasti ada. Seperti kasus pengumuman di Mabes Polri itu ya. Iya, itu Mabes Polri atau ini kan tidak bisa kita lihat kasus sendiri, Mas. Seperti misalnya SMA 72 di Jakarta Utara itu, ya kan? Walaupun kemudian melalui penyidikan dan pembuktian bahwa ini bukan tindak teror. Ini maksudnya bukan dari kelompok teror, bukan dari kelompok teroris manapun. Tapi kan perbuatannya perbuatan kekerasan yang melukai jiwa orang. Kemudian terjadi pada hari Jumat, di waktu orang sedang sholat Jumat, gitu kan? Ini pasti ini ada ini. Ada rangkaian-rangkaian yang kemudian terjadinya baru sekarang ini. Kalau saya sih bilang itu membuktikan bahwa sebetulnya ada ideologi kiri yang bermain yang tidak pernah dicurigai. Yang itu dianak emaskan di era Jokowi? Iya, nggak pernah diapa-apain. Nggak pernah diapa-apain. Jadi ini dua persoalan yang bisa menyatu di suatu momentum next ya? Iya, iyalah. Ya.
kita bersyukur lah ya Indonesia itu 2002 tahun 2022 tahun 2002 ya akhir ya. Itu kan dinyatakan sebagai negara yang zero attack terhadap tindak teror. Nah, ya kan? Ini prestasi luar biasa nih. Prestasi buat Densus 88, ya kan? Prestasi buat Mabes Polri, prestasi buat BNPT juga, ya kan? Bagaimana melakukan manuver-manuver sehingga bisa betul-betul tidak ada Tapi apa ini dianggap kemudian cerita tentang terorisme selesai? Ya. Kalau kita lihat maraknya kasus terorisme itu tahun-tahun berapa? Ya. Katakanlah dimulai dari bom Bali 1. Ya. Walaupun sebelum itu ada. Ternyata bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian ada apa lagi tuh? Ada Marriott, ya kan? Ada Australia. Banyak sekali kemudian. Di Polres, di gereja, terus terjadi. Apakah dia terjadi secara spontan di tanggal dan di bulan dan di hari itu? Atau ini merupakan sebuah akumulasi yang terjadi yang begitu lama berjalan, baru pada momen tertentu terjadi ledakan. Kan pasti kalau kita lihat nggak mungkin lah. Semua perlu persiapan, perlu orang, perlu ada pembinaan, perlu ada macam-macam gitu. Ya. Tapi walaupun orang ini tabiat nih Mas ya. Meskipun orang itu misalnya dia secara ideologi keras gitu. Kemudian dia punya kemampuan, ya, dia punya fasilitas untuk melakukan tindak teror itu. Itu juga tidak mungkin kemudian dia melakukan aksi kalau dia belum ketemu dengan momentum. Momentumnya harus ada. Momentum harus ada. Nggak ada tuh ujug-ujug. Oke. Di rezim sekarang, situasi sudah beda atau bagaimana menurut Ustaz? Iya, kalau dilihat dari mulai tahun 2022 Indonesia dinyatakan zero attack kan sampai hari ini nggak ada ya, alhamdulillah. Dan sampai berikutnya mudah-mudahan juga nggak ada gitu. Tapi bukan berarti ini yang harus kalau saya selalu katakan, bukan berarti ini tidak ada. Memang pencegahan tentang terorisme ini kan tidak termasuk dalam asta kita ya. Nggak masuk nih ya. Yeah. Nggak seperti zaman Jokowi. Kalau zaman Jokowi menjadi prioritas. Hampir semua kekuatan instansi apa semuanya itu objekannya teroris itu. Ya kan? Objekannya? Iya, maksudnya jalannya gitu loh ya. Nggak ada yang tidak cawe-cawe untuk melakukan entah namanya radikalisasi, kemudian reintegrasi, macam-macam lah namanya ya. Terus ada yang itu macam-macam itu kan semua ikut tuh. Sebutlah sampai dari mana, nggak usah yang sampai bawah. Tapi kalau sekarang kan nggak ada. Nah, ini kalau saya selalu mengingatkan begini, ini jangan kita kemudian terlena hanya dengan karena zero attack terhadap tindakannya. Tapi ajarannya, ideologinya jalan. Baik kanan maupun kiri? Dua-duanya. Ya. Masa harusnya konsisten kita, Mas. Harusnya konsisten begini. Terorisme itu lintas agama. Ya kan? Sepanjang dia punya ideologi dan ada sejarah di Indonesia itu yang ideologinya kiri melawan negara ada, ya kan? Melakukan pembunuhan besar-besaran ada. Kalau kita kenal namanya pemberontakan DITI, kita juga kenal namanya pemberontakan G30 SPKI. Ya kan? Dua-duanya ada. Kan dua-duanya yang satu kanan, satu kiri kan. Dan ke depan apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh negara dalam konteks pencegahan ya? Karena kan banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya aksi-aksi radikal ekstrim atau untuk mengantisipasi momentum tadi itu. Iya, apa yang harus dilakukan? Saya belajar dari kesalahan rezim sebelumnya ya, di mana seakan umat Islam itu kelihatannya dimanja. Kelihatannya umat Islam itu mendapat perhatian, tapi di sisi lain itu banyak juga kelompok dan umat Islam
tertentu di Indonesia ini tidak mendapatkan keadilan, itu harus tidak boleh ada. Ya kan? Jadi nggak usah menganak emaskan ormas atau kelompok yang ada ini, sepanjang mereka bisa berjalan bersama dengan caranya, ya kan? Kan cara itu nggak mesti sama dong. Katanya kan semakin beragam itu semakin indah, ya kan? Ya kecuali tadi yang sudah melanggar hukum, ya kan? Itu ayo dirangkul sama-sama. Apapun mazhabnya. Ya apapun mazhabnya lah. Hatta tidak bermazhab, ya sama lah. Ya kan? Harus diajak bersama-sama. Sepanjang diajak bicara, diwongke lah itu istilahnya ya. Orang ini kok merasa, oh iya saya juga bisa punya andil gitu. Oke. Jadi itu yang harus ya. Yang kedua, saya rasa yang harus dilakukan juga, jangan pernah seperti tadi, jangan bobokan dengan bahwa ada apa yang disebut dengan zero attack itu tidak ada lagi. Tindak teror bukan berarti tidak ada lagi dan seterusnya tidak ada lagi. Ini kan seterusnya tidak lagi harapan kita. Tapi bahwa ada kekuatan-kekuatan yang punya ideologi tertentu yang terus menggerogoti pikiran-pikirannya bangsa dan rakyat Indonesia ini saya rasa tidak pernah mati. Oke. Kalau pengaruh geopolitik global bagaimana terhadap situasi di dalam negeri? Selalu. Untuk isu-isu yang kita bahas ini. Itu kuat sekali. Kuat sekali. Ya kan? Ya, apalagi semakin menguatnya isu, sangat mungkin adanya perang dunia ketiga. Pasti semua menyatakan kan harus punya persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan itu kan dengan alaknya masing-masing. Gitu. Nah, yang sudah terlanjur punya paham-paham yang radikal, yang ekstrim, ini bisa menjadi isu yang sangat luar biasa, yang bisa membangkitkan lagi semangat dia untuk melakukan, oh iya ini harus kita nggak boleh berdiam diri nih. Ya. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu. Oke. Tat, terakhir, bagaimana konteks menjaga hubungan antara umat dengan negara? Bercermin dari pengalaman di rezim yang lalu. Iya. Menjaga hubungan antara umat dan negara. Saya rasa harus ada arus yang tidak boleh hanya top down. Hanya bagaimana maunya pemerintah begini. Tapi harus dua. Jadi dua arus. Ya kan? Jangan one way kan, jangan satu, tapi dua arus. Timbal balik dua-duanya. Bahwa rakyat umat butuh negara, iya. Bahwa umat itu butuh pemimpin, iya. Apalagi pemimpin yang adil, ya kan? Tapi juga harus tahu bahwa negara, pemimpin juga butuh umat. Jadi jangan hanya dilakukan dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu, tapi aspirasinya, kemudian banyak hal yang mereka inginkan, kemudian seakan-akan ada kebuntuan. Ini jangan sampai, sebab kalau ada kebuntuan itu biasanya orang jebol dengan cara jalan lain. Oke. Pemimpin dan penguasa juga tidak boleh diskriminasi atau menganak emaskan bahaya kelompok atau umat tertentu. Iya, itu dalam manajemen kepemimpinan itu memang diajarkan, Mas. Nggak boleh ada pemimpin yang menganak emaskan salah satu kelompok dari semua harus elemen bangsa. Iya, siapapun dia harus merasakan keadilan. Itu. Ya. Ustadz, terima kasih. Ya. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Ustadz Haris Amir Falah, ex-napi teroris yang saat ini menjadi ketua Yayasan Hubul Waton Indonesia 19, sebuah yayasan yang membina ratusan ex-napi teroris yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tat. Ya, sama-sama Mas Margi.